Assalamualaikum, kembali lagi di vlognya Bando Life. Hari ini kita bakalan bahas tips biar lancar interview dengan majikan baru ya guys. Yuk simak, jangan sampai ketinggalan. Sebenarnya ada beberapa hal yang harus kalian semua persiapkan ya. Masalahnya gampang-gampang susah guys. Ayo, jadi interview itu nggak harus langsung ya guys ya. Jadi bisa dengan melalui telepon, video call, atau melalui panggilan suara ya guys. Tapi kalau yang udah di Hongkong ya bisa apa secara langsung ya. Nah, yang pertama ya penampilan sih, yang dipandang tuh penampilan dulu, penampilan. Kalau penampilannya rapi, eh, bajunya sopan, terus semeriah gitu ya, murah senyum. Terus kalau dia tuh rambut jangan disemir ya. Soalnya kalau disemir tuh kesannya kayak ngelawan gitu. Bener. Nah, terus rambut tuh jangan lupa dikuncir guys. Nah, kalau rambut berantakan tuh kayaknya nah, enggak deh. Masih kecuali kalau dia skillnya bagus ya, pinter ya, pinter dalam segala hal ya, pinter masak, pinter kerja, bukan pinter ngelawan. Terus greeting ya, greeting sama maksudnya uh, nyapa duluan gitu. Misalnya nyapa sama calon majikan duluan dengan senyum, terus percaya diri gitu ya. Nah itu boleh lah itu. Yang penting santai ya, jangan tegang, jangan terlalu takut. Pokoknya santai aja ya, santai sampai senyum gitu. Kita anggap saja dia itu teman baru gitu ya. Jadi kalau calon majikan nanya apa ya jawab aja. Kalau nggak bisa pun ya tanya ulang gitu. Terus kalian juga harus detail ya kalau tanya itu, jangan nanti di belakangnya itu kayak samar-samar gitu. Jadi pas di awal, pas lagi interview itu kalau bisa buat list dulu maunya. Jadi apa yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan gitu ya. Kalau di sini bahasanya you go gitu ya. Nah, kalau misalnya mbaknya itu ada jobnya nyuci mobil, tapi mbaknya nggak bisa nyuci mobil, apapun itu mbaknya bisa tanya ya sama calon majikannya. Minta bimbingannya, karena belum pernah cuci mobil, atau pekerjaan yang belum pernah dilakuin, ya diminta bimbingannya ya. Kayak memasak segala kan kita kadang-kadang, walaupun kita sepintar apapun kita masak, tapi setiap orang itu ada beda gitu, cara teknik masak itu beda. Nah itu kita tetap kita belajar dari dia, bukan berarti kita tidak bisa, cuma kalau dia nggak mau ngajarin kita perhatiin dia masak, maksud kita tanya dia lebih suka yang pedok atau yang hambar gitu kan, biasanya orang Hongkong tuh yang hambar-hambar gitu ya. Itu sih gampangnya bisa diatur. Yang penting kalau nggak bisa tanya dan bersedia untuk belajar. Nah ini tipsnya dari saya kalau kita menolak ya, bukannya kita di dalam hati aja kita kayak nggak serak gitu. Misalnya dia tanya gitu, resep resep cuak bisa masak, kamu bilang aja saya nggak bisa masak, dulu saya jaga ini saya nggak pernah masak, makanya hanya masak di luar, masak pun paling yang simpel-simpel aja. Jadi ada penilaian penilaian kurang dari dia gitu ya, kalau misalnya banyak kurang serak sama majikan itu ya. Pokoknya mbak itu penolakannya itu penolakan yang kira-kira didasari pada diri mbak sendiri, kalau mbak kurang kurang bisa gitu kan. Kita bisa milih sih ya, apa namanya, rezeki itu kan kita nggak tahu, tapi kalau kita bisa milih ya Bismillah aja, semoga cocok ya yang untuk berikutnya. Itu tips saya ya. Biasanya majikan itu yang ditanyakan itu pengalaman kerja ya. Ya kita bilang aja semuanya. Walaupun kita nggak pernah kerja di luar, paling nggak kita kerja di Indonesia. Eh, Kita bilang aja sejujurnya ya. Kita kerja keras, kita ngurus ini ngurus itu gitu ya. Eh, kita bisa lah, kalau kalau untuk kerja itu bisa bisa dipercaya, bisa tanggung jawab gitu ya. Itu pengalaman kerja itu sebenarnya modal utama ketertarikan seorang majikan ya. Nah, terus bahasa ya, bahasa itu kita uh, paling tadi kita 70% harus ngerti ya, sebab uh, takutnya ada salah paham, ada apalagi kalau yang jaga anak ya, itu emang kita harus bisa banget apa bahasa ya, membahasa Inggris, bahasa Kantonis itu emang emang itu harus, soalnya kalau kita nggak bisa ngomong ya
yang kita urus juga nggak bisa ngomong, apalagi kalau majikannya super sibuk kan 24 jam sama kita, jadi takutnya nanti anaknya autis deh nggak bisa ngomong. Nah terus masak ya, masak itu kita kalau bisa pamer lah, kita mesti pamer sama majikan kita, masak ju, masak putong, masak cemikong, masak ya itu yang sebenarnya kita bisa, bukannya kita bisa, tapi ya itu yang kita bisa. Kalaupun kita nggak bisa kan ada YouTube. Banyak banyak di YouTube kan resep-resep itu kita bisa belajar. Malah kalau kita memang sudah ahli memasak, lihat 1 menit pun kita bisa, ya nggak, ya pokoknya inisiatif sendiri deh ya. Nah udah gitu kita itu selalu memuji majikan ya, memuji majikan itu, majikan tuh seneng ya, terus selalu membantu gitu ya. Ya pada dasarnya orang Hongkong sendiri tuh orangnya nggak mau ngerepotin orang, tapi ya kita berjalan di koridor kita lah ya, jadi kita sebagai sebagai bawahan ya, apa sih yang bikin yang bisa ambil hati dia, nah kan nanti kan efeknya ke kita juga, ya nggak. Nah terus kita harus jujur ya, jujur gitu ya tuh ya. Terus kalau yang jaga anak, kalau bisa jangan main tangannya, itu pantang ya. Nah, juga ada hukumannya ya. Nah terus kalau yang jaga nenek, kalau misalnya jaga nenek, nenek itu semakin tua kan semakin kadang menyebalkan ya. Ya itu memang sudah karakternya, jadi kita masuk kuping kanan keluar kuping kiri itu aja. Kalau diajarin sebenarnya dia bukan cerewet ya, cuma karena orang pikun, bukan juga ya. Orang ngomong walaupun muda pun ngomongnya diulang-ulang, maksudnya itu biar kitanya itu ingat terus gitu loh. Orangnya udah dibiasakan ngomong itu 100 kali. Jadi kesannya cerewet, padahal itu emang udah karakter, udah dari nenek moyangnya kayak gitu. Kalau ngomong diulang-ulang sebenarnya bukan cerewet, tapi memang seperti itu tabiatnya pada umumnya. Nah yang penting kita jangan bantah ya, kalau jaga nenek jangan bantah, apapun itu how dengan senyumannya, how dengan senyuman itu yang neneknya tadinya super cerewet jadi tidak lagi, percaya deh soalnya saya pengalaman. Nah begitu kan jaga majikan yang kerja yang seperti biasanya yang uh, orang dewasa gitu ya, ya pokoknya apapun itu ya kita jangan melawan sih ya, apapun itu jawabannya halo. Itu pasti majikan suka banget deh. Terus kalau misalnya majikan pelit sama makanan gitu ya, sepelit-pelitnya mereka tuh masih bisa diakalin ya. Lagian kita juga kan punya duit, kecuali yang baru. Kalau yang baru tipsnya sih ambil hati, ambil hati, ambil hati 3 hari aja, majikan pasti berubah. Saya ada pengalaman. Nah sama doa ya, doa itu mujarab loh. Doa itu bisa membolak-balikan perasaan orang ya, bukan jambi ya, doa beneran ini. Itu sih, ambil hati itu juga yang apa namanya, ramuan mujarab, karena saya pengalaman banget ya. Nah terus kalaupun kita kurang tidur, bisa minum kopi ya pagi ini. Sebenarnya segala sesuatu itu bisa dengan mudah kita rasakan asal kita itu ikhlas dalam kerja ya. Jadi apapun itu dibawa enteng. Kita aja tipsnya ya, semoga bermanfaat. Thank you.